bahwa orang Kristen yang hidup dalam Tuhan tidak bisa disantet, tidak bisa dimantrai. Dari belakang saya berkata, ini pendeta gemuk montok nantang orang ini. Nah, begitu saya baca mantra, setan kober, kobaran api setan. Gilbert berkata, haleluya, Tuhan berkati. Mana Sorgawi. Matius pasal 28. Kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagikan kilat dan pakaiannya putih bagikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, salam bagimu. Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku. Dusta Mahkamah Agama. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota, dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu, dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia, sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Injil Markus, Markus pasal 1. Yohanes Pembaptis. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah, seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya. Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem. Dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya, sesudah aku akan datang ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Yesus dibaptis Yohanes. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak
dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Pencobaan di padang gurun. Segera sesudah itu roh memimpin dia ke padang gurun. Di padang gurun itu, ia tinggal 40 hari lamanya. Dicobai oleh iblis. Ia berada di sana di antara binatang-binatang liar, dan malaikat-malaikat melayani dia. Yesus tampil di Galilea. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea, memberitakan Injil Allah. Katanya, "Waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil." Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya, Zebedeus, di dalam perahu bersama orang-orang upahannya, lalu mengikuti dia. Yesus dalam rumah ibadat di Kapernaum. Mereka tiba di Kapernaum setelah hari Sabat mulai. Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu di dalam rumah ibadat itu, ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub, sehingga mereka memperbincangkannya, katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru. Ia berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun diperintahnya, dan mereka taat kepadanya." Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang dia ke segala penjuru di seluruh Galilea. Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus dan orang-orang lain. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu, dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia. Lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal dia. Tidak ada mantra yang mempan terhadap Yakub atau tenungan yang mempan terhadap Israel. Dia berkata bahwa orang Kristen yang hidup dalam Tuhan tidak bisa disantet, tidak bisa dimantrai. Dari belakang saya berkata, ini pendeta gemuk montok nantang orang ini. Nah, begitu saya baca mantra, setan kobaran api setan. Gilbert berkata, haleluya, Tuhan berkati. Ilmu saya kabur. Nah, setelah itu Gilbert berkata, siapa dukun-dukun, jimat-jimat, maju ke depan, artakol. Dari belakang saya maju ke depan, tujuannya satu, adu ilmu, untuk daftar. Saya kira itu artakol itu tempat adu ilmu. Karena apa? Saya kan tidak bisa bahasa Inggris. Nah, dari belakang saya maju untuk daftar pertarungan. Nah, Gilbert tatap saya. Dia tatap saya, hidung-hidung, mata-mata gini. Melekat gini semua. Saya tantang bertarung. Dan saya masih ingat usia saya masih 18 tahun. Waktu itu saya berkata, Gilbert, kalau aku kalah,
aku ikut kamu. Tapi kalau aku menang, kamu mati. Gilbert ngomong, silahkan, besok saya tunggu. Nah, saya singkat aja, saya tantang Gilbert dalam pertarungan, ada banyak orang. Saya masih ingat itu. Ada pendeta, dalam nama Yesus, lari. Saya masih ingat dalam pertarungan itu. Waktu itu Gilbert ditemenin banyak hamba Tuhan. Wah, semua saya gunakan, kan saya dulu bisa berubah jadi harimau. Karena saya punya ilmu Singolodoyo, ilmu di atas tingkat ilmu singa, di atas ilmu macan putih. Kurahkan semua ilmu saya. Gilbert gini, haleluya. Dia buka mata, tinggal dia sendiri. Saya masih ingat itu. Jadi yang lain pada kesana semua. Gilbert gini. Oke, itu saya ngomong, Gilbert, ini ilmu terakhir saya. Kalau aku kalah, aku ikut kamu. Tapi kalau aku menang, kamu mati. Gilbert berkata, silahkan. Saya baca mantra terakhir ilmu pamengkang jagat, membelah dunia. Waktu saya baca mantra, saya buka mata, saya lihat dari tubuhnya Gilbert keluar cahaya terang. Saya ambil pesan, maju. Saya pukul Gilbert. Jarak sejengkal gini, cahaya itu membuat saya terpental 10-12 meter. Saya hilang ingatan. Gila 1 tahun. Nah, saya didoain pendeta-pendeta, bukannya tambah sembuh, tambah edian. Tepat 1 tahun, tahun 93. Saya masih ingat itu, tahun berapa Dara? 93. Ada cahaya terang datang, masuk kepala saya, dan terdengar suara, akulah Alfa, akulah Omega, akulah yang awal, akulah yang akhir, akulah YHWH, Yahweh. Aku telah mati, bangkit hidup kembali, akulah Yesua Hamasia. Jadi pertama kali saya mendengar nama Tuhan adalah Yahweh. Dan dia berkata, akulah Yesua Hamasia. Nah, sebelum dunia dibentuk dan sebelum dunia dijadikan, aku sudah mengenalmu dan menentukanmu. Langsung ada cahaya terang benderang. Sininya gak bisa dilihat wajahnya. Dan dia tunjukkan lubang pakunya. Akulah Alfa, akulah Omega. Itu di sini. Coba semua pegang bagian sini. Kalau kita sering lihat gambar-gambar kan banyak di sini ya. Tapi pada waktu Yesus menampakkan diri ke saya, kalau di sini kan tidak bisa, saudara. Jadi di sini ada lubang di pergelangan ini, saudara. Nah, makanya saya kepaku. Nah, setelah itu dia berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Maukah engkau percaya padaku? Ada satu kekuatan aneh yang membuat saya berkata, aku percaya. Langsung ilmu saya musnah. Dan waktu itu saudara, dia tumpang tangan saya. Saya masih ingat tumpang tangannya beda dengan kebanyakan yang dilakukan pendeta-pendeta. Karena pendeta tumpang tangan kan tangan satu. Nah, waktu itu dia berkata nih, kuberi kau kuasa. Tangannya gini. Sering kita doakan kan gini. Betul? Ini tangannya gini. Dan terdengar suara, kuberi kuasa. Adalah saudara, harapan. Harapan akan firman Tuhan. Harapan akan mujizat Tuhan. Harapan akan kuasa Tuhan. Saudara, apapun tantanganmu, apapun badai yang datang, apapun tekanan, apapun persoalanmu, yang tidak boleh hilang dalam hidup kita adalah satu, harapan. Apa saudara?
Kalau seseorang sudah hilang harapan, repotnya ngalami 4S. Sedih, stres, stroke, selesai. Udah, tidak ada harapan dia. Makanya saudara, apapun badai, apapun tekanan, apapun rintangan, yang tidak boleh hilang adalah satu, harapan. Apa saudara? Harapan pertolongan Tuhan, harapan pelindungan Tuhan. Dan dasar dari iman adalah apa? Harapan. Amin. Harapan dalam firman-Nya, janjinya, kuasanya. Dan iman itu berbicara apa? Satu. Iman berbicara apa? Percaya bahwa Tuhan pelihara kita di bumi dan di sorga. Amin. Bahwa Tuhan memelihara kita di bumi dan apa saudara? Di sorga. Jadi kalau kita percaya Yesus, pasti dijamin masuk sorga. Dan keselamatan itu adalah anugerah. Ada satu pengalaman yang tidak pernah saya lupakan. Jadi kalau saya itu terus terang selama saya hidup, saya belum pernah lihat kebaktian seperti ini. Dan selama saya hidup. Tetapi saya melihat suasana seperti ini pada waktu saya menghadap Yang Maha Kuasa. Yang saya ingat hanya satu benda aja. Yaitu ini. Satu itu aja. Dan di sana ada 2 manusia yang masih hidup sampai sekarang. Waktu Tuhan bicara sama saya, Daud, sudah waktunya kau menghadap Yang Maha Kuasa. Waduh, sudah waktunya. Wah, matilah. Saya ngomong sama Tuhan, Tuhan, bila umurku boleh diperpanjang, aku mau melayani Engkau sungguh-sungguh. Bila Engkau memberi aku waktu. Nah, Tuhan bicara sama saya, sudah waktunya kau menghadap Yang Maha Kuasa. Saya bingung nanti modelnya aku mati piye. Kan caranya mati piye kan gitu dah. Saya naik sepeda motor boncengan sama teman. Itu di arah Wonogiri saya masih ingat. Ada truk jalannya kenceng. Tanpa rating berhenti. Sepeda motor saya sama teman saya mau nyalip. Maduar tabrakan. Nah, kecelakaan yang paling berbahaya itu bukan yang di depan, tapi yang di belakang. Karena yang di belakang enggak tahu apa-apa. Makanya dari kejadian itu, kalau saya naik motor minta di depan terus saya. Jadi masih ingat, yang depan kan tahu, betul? Yang belakang kan enggak tahu. Waduh, gini, ya yang depan gini. Lah saya kan enggak tahu, langsung gini. Buar. Temangsang di bak truk tuh gini. Temangsang dah. Enggak itu saya kan yang depan tahu kan. Nah, dia mau nyalip, waktu mau nyalip gini, truknya berhenti dah. Kan enggak sempat, hanya jarak dekat gini. Wah, langsung dah. Nah, ini kan tahu langsung gini dah. Saya kan enggak tahu. Duang langsung gini. Lah, waktu itu saya masih ingat. Ada malaikat menjemput saya. Dibawa ke satu tempat. Dan malaikat itu bicara pada saya dalam suatu bahasa yang bukan bahasa Indonesia. Saya juga ngomong, saya kaget loh, bisa ngomong saya. Jadi nanti kita di surga ada bahasa sendiri. Yang bukan bahasa manusia. Saya gini, kaget ya. Nah, saya ada di sebuah tangga, tangganya emas. Dan setiap tangga itu ada malaikat. Berlaksa-laksa, beribu-ribu laksa, berlaksa-laksa. Dan malaikat itu tidak ada yang kecil. Kayak anak-anak seperti ayam, ada. Ingat itu. Malaikat itu tidak ada yang kecil. Sering kan kita lihat gambar, ada malaikat bayi gini. Ada itu.
ada itu. Nah, malaikat itu tinggi-tinggi, wajahnya anak muda semua, tampan-tampan, silver. Dan itu, nah, malaikat itu, cara gini, sebelum kau menghadap yang maha kuasa, engkau harus masuk satu ruangan dulu. Waktu itu saya jalan, tirainya terkoyak dari atas ke bawah. Dan malaikat berkata, engkau dilayakkan masuk tempat ini sebelum menghadap yang maha kuasa. Saya lihat tabut perjanjian dan terdengar nyanyian. Ku nyanyi haleluya, biar awan kemuliaanmu terus. Nah, roh saya tersungkur. Nah, sebenarnya pada waktu ke sana, tiba-tiba roh saya itu tersungkur itu model bukan seperti ini, saudara. Bukan, saudara. Nah, malaikat itu berkata, mari engkau menghadap yang maha kuasa. Diajak jalan saya. Nah, pada waktu saya menghadap yang maha kuasa, datang dua manusia. Dan itu adalah manusia abadi yang belum pernah mengalami kematian. Nah, dia bicara pada saya suatu rahasia yang tidak boleh diungkapkan. Dia ngomong-ngomong sama saya. Nah, saya ditemanin kembali ke tangga emas itu lagi. Nah, di situ saudara, di tangga itu ada sebuah tahta. Dan di tahta itu bicara, Daud, Daud, sebenarnya engkau sudah ada di tempat ini. Tapi karena engkau minta umurmu diperpanjang, maka umurmu akan diperpanjang di muka bumi. Tetapi selama engkau diperpanjang di muka bumi, pergunakan hidupmu sebaik-baiknya. Karena waktunya tiba, aku akan menjemputmu. Bukan malaikat lagi yang akan kuutus menjemputmu, tapi waktunya tiba aku sendiri yang akan menjemputmu. Tapi sebelum engkau kembali ke rumah orang tuamu, akan kutunjukkan apa yang akan terjadi atas hidupmu dan bangsamu. Langsung tangannya gini. Seperti layar lebar. Dari awal kejadian sampai akhir dunia. Termasuk Adam dan Hawa. Hari-hari yang akan terbentuk. Dan dua manusia ini menjelaskan saya berbicara. Di mana saya tidak boleh ungkapkan rahasia itu. Saya lihat Indonesia terpecah menjadi 3. Timor-Timor sudah lepas, 2 menyusul. Jadi sebenarnya sebelum apa yang akan terjadi atas dunia ini, dari awal sampai akhir sudah ada di sana. Indonesia dipulihkan Tuhan 25 tahun. Tapi sebelum pemulihan Indonesia, akan terjadi resesi krisis ekonomi. 25 tahun. Dimulai dari 98. Anginnya akan datang 2018, 19, dan badainya datang 2020. Dan Indonesia mengalami stagnat ekonomi menuju tahun 2023. Setitik terang datang. Ingat saudara, setitik terang. Jadi tahun 2023 apa saudara? Setitik apa? Terang. Hari-hari yang akan terjadi. 2021, tepatnya bulan April, Indonesia mengalami deflasi inflasi bertemu. Harga-harga barang naik,
tapi daya beli masyarakat turun. Resesi ekonomi. Yes. 2023, tepatnya bulan Januari, setitik terang datang. Setitik, saudara. Terusan Tuhan bicara sama saya. Mari kutunjukkan di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Saya diajak jalan ke satu tempat. Dan tempat itu tidak bisa saya lupakan seumur hidup. Lantainya emas. Di sana ada benteng, tembok, air mengalir. Tapi terbuat dari batu emerald, ruby, blue sapphire, cat eye. Yang tidak ada batu akik. Apa saudara? Apa saudara? Tidak ada batu akik, saudara. Sana tuh semua batu apa? Batu mulia. Tidak ada batu akik aja. Nah, Tuhan kata, apa yang ingin kau tanyakan? Ku jawab. Tuhan, kapan engkau datang? Engkau tidak perlu tahu masa dan waktunya. Karena tidak ada seorang pun manusia dan malaikat tahu kapan aku datang. Tapi yang perlu engkau tahu, aku menyertai umatku sampai kesudahan zaman. Jadi untuk kedatangan Tuhan, tidak ada seorang pun yang tahu. Nah, setelah itu Tuhan bicara sama saya. Nah, hari yang terjadi, tunjukkan. Jadi sebenarnya semua yang ada di muka bumi ini, sebelum kita melewati, grand design-nya sudah ada di sana. Yes. Tapi manusia diberi kehendak bebas memilih. Tuhan, aku ingin tahu siapakah jodohku, istriku di masa depan. Kalau dikasih yang gini, lebih baik enggak balik saya. Nah, apa yang terjadi? Ada seorang perempuan rambutnya lurus. Saya mau lihat wajahnya ditutup. Ya Tuhan, nyari ya, rambut lurus kan jutaan, gimana nyarinya? Nanti kau akan ketemu di satu tempat kebaktian. Betul, saya ketemu istri saya itu di Jogja. Dan ada seorang anak perempuan, dia ngeliatin saya gini. Berhadapan gini, siapa ini Tuhan, anak kecil ini? Itu anakmu di masa depan. Bayangin, kenal istri aja belum udah ketemu anak ya. Anak perempuannya gini, ngeliatin gini. Siapa Tuhan? Ini anakmu di masa depan. Jadi sebelum saya ketemu, itu udah ada desainnya di sana. Nah setelah itu Tuhan bicara sama saya, sudah waktunya kamu kembali ke rumah orang tuamu. Nah, di situ saya suruh naik kereta berkuda. Tapi dua manusia ini lagi yang selalu mendampingi. Dan saya tahu dia adalah Elia dan Henokh. Dia bicara pada saya suatu rahasia yang tidak boleh diungkapkan. Ngomong-ngomong. Nah setelah itu, dan dua manusia ini pula ya, yang akan kembali ke muka bumi. Yang apa saudara? Akan kembali ke muka bumi. Di kitab Wahyu. Yang disebut saksi adalah orang hidup. Kan tidak ada orang mati bersaksi, betul? Betul? Yang disebut saksi adalah manusia hidup. Dan dua manusia ini masih ada di sana. Mana Sorgawi?